Wanita ini bernama Mary. Ia berada di sebuah market untuk melamar kerja. Selesai mengisi formulir, sang pemilik market kemudian mengecek. Dari percakapan diketahui Mary adalah mantan narapidana yang baru 2 minggu bebas bersyarat. Ed awalnya ragu untuk mempekerjakan Mary. Ia khawatir akan terjadi masalah di tempat itu mengingat kasus Mary dihukum karena membakar seseorang. Akan tetapi karena Mary mendapat jaminan rekomendasi dari petugas bebas bersyaratnya sehingga akhirnya ia diterima. Oleh Ed, Mary mendapat shift malam. Ia harus berada di market pukul 9 malam sampai pagi hari. Setelah menyanggupi, Mary pun segera pulang. Good luck. Thanks. So, Ia dijemput sahabatnya yang bernama Debbie. Setiba di rumahnya, tiba-tiba Mary dikejutkan oleh sebuah kejadian yang ia lihat di kamar mandi. Ia menyaksikan seorang pria sedang menganiaya seorang wanita dengan brutal hingga tewas. Mary yang panik langsung terjaga ketika seorang pria datang. Pria itu lalu membuka kamar mandi dan wasn't talking to anybody. dari percakapan diketahui pria ini bernama Tom dan ia adalah petugas bebas bersyarat Mary. Kedatangannya tentu secara berkala setiap hari hanya untuk memastikan Mary dalam keadaan baik-baik saja. Diketahui juga bahwa Mary seorang paranoid yang menderita delusi alias tidak bisa membedakan sesuatu yang nyata dan tidak nyata. Itulah yang terjadi seperti di kamar mandi tadi. Tom akhirnya pergi setelah senang mengetahui Mary sekarang sudah bekerja. Ia berjanji akan mengunjungi Mary di tempat kerjanya nanti. Singkat kisah, malam pun tiba. Mary memulai hari pertamanya bekerja. Ia diantar sahabatnya Debbie. Setelah sampai di market, Debbie merasa prihatin karena tempat Mary bekerja berada di tempat sepi. I'm coming in. I need to see what this shithole looks like on the inside. Maka sebelum pergi, ia pun menyempatkan untuk menemani Mary sampai ke dalam market. Saat itu sedang turun hujan. Dan setiba di dalam, mereka menjumpai seorang pria yang bernama Bobby. Easy, so you don't have to worry about a thing. So this is the cash register. Bobby adalah orang suruhan Ed, si pemilik. Karena ini hari pertama Mary bekerja sehingga Bobby memandunya serta menjelaskan apa saja terkait market. No, I'm leaving. Melihat sahabatnya baik-baik saja, Debbie yang prihatin menjadi senang. Maka setelah membeli beberapa bir, ia pun pamit untuk pulang dan berjanji akan datang menjemput pagi nanti. Sesampainya di mobil, Debbie tak menyadari ia sedang diawasi seseorang. Pria misterius mengenakan jas hujan. Dan ketika membuang puntung rokoknya, tiba-tiba saja selesai mengorientasi Mary, sebelum pergi ia meninggalkan nomor ponselnya agar ketika terjadi sesuatu ia bisa membantu. Malam itu sangat tenang. Right, to see if everything's okay. I'll see you later, Mary. Awalnya semua biasa saja. Mary lalu mengeksplorasi ruang demi ruangan berdasarkan kunci pintu yang sudah ditinggalkan Debbie. Kemudian Mary keluar untuk merokok. Tanpa ia sadari, sosok misterius tadi kini mengawasinya. Ia lantas segera masuk ke dalam dan ia mulai merasakan ada orang lain di sekitarnya. Sejauh ini belum terjadi apa-apa dari yang dikhawatirkan Mary. Perhatian teralihkan dengan suara dering telepon. Begitu diangkat, ternyata seorang pelanggan wanita yang menanyakan jadwal kapan marketnya baru ditutup. Namun, Mary menjadi cemas setelah penelpon tadi masih saja menelponnya. Ia berpikir itu hanya delusi, sehingga ia segera meminum obatnya. Do you like watching people die? Kemudian seorang pelanggan supir truk datang untuk mengisi solar.
Dari percakapan ia merupakan pelanggan tetap di toko itu. Kemudian ia membayar belanjaannya dengan kartu kredit. Mary menyadari kartu kredit sopir tadi ketinggalan. Ia bergegas keluar untuk memberitahu, namun tiba-tiba saja Mary mengalami delusi. Ia melihat seseorang berjalan ke arahnya dalam keadaan terbakar. Sehingga Bobby yang mengagetkannya pun terkena tampar tanpa sengaja olehnya. Mary sangat merasa bersalah. Ia pun mengobati bibir Bobby yang memar. Bobby datang lagi karena disuruh Ed untuk mengecek keadaan Mary, mengingat itu adalah tempat sepi jauh dari keramaian. Saat mengobrol, pembicaraan mereka semakin sensitif. Bobby yang kepo mempertanyakan kasus Mary sehingga pernah dipenjara. Terungkaplah bahwa orang yang dibakar Mary adalah pacarnya yang bernama James. Stealing anything? No, you just wanted to make sure. James adalah seorang psikopat yang banyak membantai orang. Beberapa korbannya pernah Mary saksikan langsung saat James mengeksekusi. Mary tak bisa apa-apa karena di bawah ancaman. Mary yang tertahan dengan sifatnya itu sehingga diam-diam membakar rumah bersama James di dalamnya. Namun, James tidak tewas, tapi akhirnya dipenjara karena Mary yang melaporkannya. We don't have to talk about this. Bobby menjadi simpati mendengar cerita Mary. Kemudian ia pamit untuk pergi. Saat di jalan, mobil Bobby tiba-tiba mogok. Ia pun turun keluar untuk mengecek. Saat menutup kap mesin, tiba-tiba saja Mary dikagetkan dengan sosok misterius tadi, yang tak lain adalah James yang dimaksud. Mary tak percaya dan menganggap itu hanya delusinya, karena setahunya James berada di penjara. Kemudian ia menutup mata, dan ketika membuka matanya tiba-tiba saja ya, ternyata seorang wanita yang mengenakan jas datang berbelanja. Melihat itu Mary akhirnya yakin tadi cuma delusinya saja. Namun ketika wanita itu menanyakan jam tutup market, Mary sontak emosi. Ia ingat bahwa wanita tersebut yang menerornya di telepon tadi sempat menegang, namun suasana kembali tenang setelah Tom datang untuk mengecek keberadaan Mary. Look, you need to tell me everything and be honest. Mary yakin sekali wanita itu telah menerornya. Namun Tom tak mempercayai itu, mengingat Mary yang didiagnosa mengalami delusi. Alhasil, Tom malah memarahinya dan mengancam akan mengembalikan ia ke penjara apabila terbukti ia masih belum pulih. Kemudian Tom pun pergi. Tiba-tiba Mary melihat mobil Debbie terparkir di luar. Sontak bikin ia shock setelah melihat kalimat bertuliskan dengan darah. Mary segera masuk ke dalam dan mencoba menghubungi Bobby. Namun tiba-tiba ia malah mendengar suara ponsel Bobby di sekitar tempat itu. Merasa ada yang tidak beres, ia segera berhati-hati. Kemudian ia mengecek ke segala ruang. Saat membuka sebuah ruangan, ia dikejutkan dengan melihat Debbie dan Bobby yang terluka dalam keadaan terikat di kursi. Namun, ketika Bobby bergerak, ia baru sadar yang sebenarnya. Maka dengan cepat ia pergi meninggalkan ruangan itu mencari bantuan. Dan di depan ia akhirnya bertemu wanita tadi. Namun, bukannya membantu, malah tiba-tiba wanita itu menunjukkan sebuah foto korban dari pembantaian James, yang saat kejadian ada Mary yang menyaksikan. Ternyata ia adalah ibu dari korban yang menuntut balas. Selesai menjelaskan siapa dirinya, maka ia menyerang Mary. Mary berusaha menyelamatkan, menghindar dengan masuk ke salah satu ruangan. Kemudian Mary memberanikan diri dengan melakukan perlawanan. Ia berhasil menjatuhkan wanita itu, namun usahanya belum cukup untuk menghentikan. Di saat terdesak, beruntung Tom datang dan menembak mati wanita tersebut. Mary heran kenapa Tom tiba-tiba kembali. Tom lalu mengatakan bahwa ia ditugaskan untuk membawa ia pergi karena hujan badai menyebabkan petir menyambar mesin listrik di penjara dan menyebabkan sejumlah tahanan kabur. Dan celakanya salah satunya adalah James. Selesai menjelaskan ketika akan bergegas, tiba-tiba saja
Saat sadar, Mary mendapati dirinya terikat di kursi dengan Debbie, Tom, dan Bobby yang sama terikat di kursi di depannya. Kemudian Jem mengulangi nostalgianya di mana Mary harus menyaksikan saat Jem membunuh korbannya. Dimulailah dari Tom dengan hammer di tangannya, maka inilah yang terjadi. Secara brutal Jem menghabisi Tom hingga pria itu tak bergerak lagi. Kemudian gilir Debbie, Mary harus menyaksikan sahabatnya itu tewas dengan plastik yang dimasukkan ke kepala. Beruntung ketika giliran Bobby yang mau dibakar, tiba-tiba di luar ada seseorang yang datang. Rupanya sopir truk tadi yang kembali untuk mengambil kartu kredit yang tertinggal. Saat Jem pergi, kesempatan itu tidak disia-siakan Mary untuk melepas ikatannya. Setelah berhasil melepas ikatannya dari kursi yang lapuk itu, Bobby lalu meminta Mary mengambil shotgun milik Ed yang ada di dalam lemari. Setelahnya, Mary lalu melepaskan ikatannya. Sementara di luar, sopir truk melihat adanya bercak merah, maka dengan segera ia menghubungi 911 melaporkan perampokan. Ia lantas menyusuri ruangan menuju ke tempat Mary berada. Sementara Mary sudah bersiap dengan senjata untuk menembak jika saja James muncul di balik pintu. Tanpa sepengetahuan si sopir, James sudah berada di belakang. Begitu ia berbalik, ia langsung diserang dan Mary tanpa sengaja menembak supir tadi, sedangkan James masih berkeliaran di sekitar mereka. Mereka berdua kemudian menuju ruang market. Kali ini Bobby yang memegang shotgun. Namun celakanya lampu tiba-tiba padam dan seorang petugas polisi yang mendapat panggilan telah tiba di TKP. Saat mereka berdua terfokus untuk keluar menemui polisi, tiba-tiba saja Bobby diserang hingga mengakibatkan pria itu harus tewas. Mary segera keluar meminta pertolongan. Dengan cepat petugas membawa masuk ke mobil, namun lagi-lagi James selangkah lebih dulu. Mary yang ketakutan sontak berlari kuatnya hingga menemukan sebuah tempat terbengkalai. Kemudian ia mengambil sebuah sekop dan ketika James masuk, maka inilah yang terjadi. Namun pukulan Mary tidak cukup untuk menghentikan James. Ia lantas berlari kembali menuju market sambil tidak lupa mengunci pintu. Kemudian ia masuk ke ruang kantor milik Ed dan menemukan ide ketika melihat tanduk rusak yang terpajang. Hingga ketika James mendobrak masuk, inilah yang terjadi. Tindakan Mary akhirnya berhasil membuat pria itu terkapar. Kemudian ia mengangkat panggilan telepon dari 911 dan kisah pun berakhir. Terima kasih sudah menonton.